Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Hijri. Kebetulan kemarin itu Bu Hijri sudah menelpon saya, katanya dia memiliki permasalahan di sekolahnya dan minta saya untuk ngobrol dengan beliau. Baiklah, kita saya hubungi Bu Hijri ya. Halo Bu Hijri. Waalaikumsalam Pak Deden. Selamat siang. Apa kabar Pak? Ya baik, terima kasih sudah Selamat siang. menyempatkan waktunya untuk ngobrol. Kali ini kita Sama Pak. ngobrol mungkin nggak begitu lama ya Bu Hijri, paling 10 Iya, Pak. atau 15 menit gitu ya Bu. Baik Pak. Bu Hijri. Ngomong-ngomong siang ini apa nih yang akan dibicarakan oleh Bu Hijri? Begini Pak, saya itu kan punya sedikit permasalahan yang ingin diobrolkan dengan Bapak ya Pak. Seperti yang Bapak tahu, saya kan mengajar itu kelas, ada kelas 7 dan kelas 8. Nah, salah satu murid saya yang bernama Randy di kelas 8, ini sepertinya kalau menurut saya, hasil pengamatan saya, dia itu seperti kehilangan motivasi belajar gitu Pak. Oh, oke. Jadi Bu Hijri mau ngomongin tentang permasalahan Randy yang memiliki motivasi rendah dalam belajarnya gitu ya. Iya Pak, betul sekali. Selain itu juga anak ini bukan hanya pelajaran saya katanya Pak, melainkan pelajaran yang lain pun sama seperti itu. Kalau pelajaran yang diambil Bu Hijri, pelajaran apa? Saya mengajar matematika Pak, jadi karena dia kehilangan motivasinya atau motivasi belajarnya sangat rendah, otomatis kan berimbas kepada nilai ya Pak ya. Jadi untuk si Randy ini tidak pernah mengerjakan tugas, kemudian ketika pembelajaran berlangsung juga dia cenderung tidak pernah memperhatikan, otomatis nilai pun menjadi kosong gitu Pak, atau tidak ada gitu. Jadi si Randy itu bukan hanya di pelajaran Ibu aja gitu ya, motivasi belajarnya berkurang. Iya Pak. Di pelajaran lain juga dia Iya. kurang motivasinya, sehingga berimbas pada nilai yang dia peroleh begitu, kosong semua nilainya begitu Bu. Iya, iya. Betul Pak, kosong semua. Kita punya waktu pendek ya Bu Hijri. Bu Hijri pengen mendapatkan apa dari obrolan kita ini? Saya berharap dengan waktu kita yang singkat ini Pak, kita efektifkan saja sih yang waktu Bapak yang 15 menit ini ya. Saya berharap dari percakapan ini saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan saya ketika menghadapi salah satu anak ini yang bernama Randy itu Pak. Oke, kalau dari pengamatan Bu Hijri sendiri ya, dari permasalahan Randy itu kira-kira menurut Bu Hijri apa yang bisa dilakukan oleh Bu Hijri untuk menasihati atau mensiasati agar Randy itu bisa termotivasi dalam belajarnya? Sebetulnya begini Pak, saya kan waktu itu pernah pernah mengidentifikasi terlebih dahulu gitu ya, dengan cara bertanya kepada temannya gitu ya, apakah pelajaran Randy, sikap Randy seperti itu, apakah hanya pelajaran saya? Ternyata tidak, mata pelajaran yang lain pun sama, tidak pernah memperhatikan, tidak pernah mengerjakan tugas gitu. Jadi bukan hanya mata pelajaran saya. Kemudian ada satu lagi, ketika saya ngobrol dengan wali kelasnya, saya mendapatkan informasi bahwa Randy ini pernah mengalami sakit kejang gitu Pak, waktu dia usia 1 tahun, sehingga mengharuskan dia berobat selama 5 tahun Pak. Jadi dari penelusuran Gitu. latar belakang yang menyebabkan Randy itu udah Ibu identifikasi gitu ya?
Iya Pak, sementara sudah saya identifikasi gitu Pak. Hanya mungkin saya juga perlu ini ya, perlu mengidentifikasi lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi gitu Pak. Kira-kira gimana nih bisa melakukan identifikasi tersebut? Bagaimana selanjutnya, Bu? Eh, yang langkah yang akan saya lakukan, pertama mungkin akan manggil Randy secara personal ya Pak, untuk berbicara dari ke hati lah gitu ya, untuk bertanya lebih dalam lagi gitu mengenai apa sih yang sebenarnya dia inginkan gitu. Kemudian kebutuhan dasar mana yang sebetulnya tidak dia penuhi itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, saya berencana akan berkoordinasi dengan wali kelasnya Randy untuk memfasilitasi saya supaya orang tuanya dipanggil gitu Pak. Jadi saya ingin bertemu dengan orang tuanya, ingin berbicara dan mengkonfirmasi kebenaran tentang sakitnya Randy itu. Nah nanti apakah ada hubungannya atau tidak tentang sakitnya Randy dulu dengan motivasi belajarnya dia saat ini. Dan yang ketiga, satu lagi, saya juga berencana untuk melakukan kerjasama dengan pihak puskesmas Pak. Kalau misalnya ditemukan bahwa memang Randy ini dulunya pernah mengalami kejang dan ada hubungannya dengan motivasi belajar dia, mungkin akan dilakukan konseling lebih jauh gitu Pak. Jadi rencana Ibu ada 3 hal. Iya Pak, rencananya. Ibu akan memanggil Randy dulu gitu, kemudian akan menghubungi Betul Pak. Dan yang ketiga ini Ibu akan berkonsultasi, koordinasi dengan puskesmas gitu ya Bu. Iya Pak, betul, untuk melakukan konseling. Jadi menurut Ibu yang paling prioritas mana dulu dari 3 rencana itu? Saya rasa yang paling prioritas dari ketiga rencana itu yaitu memanggil orang tuanya terlebih dahulu Pak. Jadi nanti mungkin saya akan berkoordinasi secepatnya dengan wali kelas, karena bagaimanapun juga kan wali kelas yang lebih berhak ya Pak ya memanggil orang tuanya Randy gitu. Jadi saya tidak akan mengelangkahinya. Gitu. Jadi saya minta wali kelas untuk memfasilitasi itu aja Pak. Jadi yang paling dekat dilaksanakan memanggil orang tuanya dulu gitu ya Bu? Iya Pak, memanggil orang tuanya terlebih dahulu. Nah, nanti setelah mungkin dalam waktu cepat ini lusa lah Pak akan saya lakukan karena lebih cepat lebih baik ya Pak. Iya. Kebetulan besok itu saya ada kegiatan Pak, jadi sepertinya saya tidak bisa. Jadi Ibu punya komitmen memanggil orang tuanya lusa begitu ya? Iya Pak, betul sekali. Membutuhkan jangka waktu berapa lama tuh? Misalkan pertemuan dengan orang tuanya itu berapa jam gitu? Saya rasa itu situasional aja ya Pak. Tergantung nanti pembicaraan kami itu tidak bisa ditentukan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk ngobrol gitu Pak. Pokoknya permasalahan bisa terselesaikan gitu ya Bu? Iya betul sekali Pak. Dalam pertemuan dengan orang tua itu siapa yang akan Ibu libatkan? Dalam pertemuan tersebut ya tentu tadi saya koordinasi dulu dengan wali kelasnya ya Pak untuk memfasilitasi tentu yang akan saya libatkan wali kelasnya, baru nanti orang tuanya. Dan kalau memungkinkan juga Randy-nya sendiri nanti akan dihadirkan gitu. Jadi kami akan berbicara langsung, ada Randy-nya, ada orang tuanya juga, betul Pak. Iya. Itu kan rencana pertama ya, memanggil orang tuanya. Iya Pak. Kemudian kalau Ibu berkoordinasi dengan puskesmas kira-kira kapan? Oh ya, rencana saya yang ketiga itu kan tadi berkoordinasi dengan puskesmas. Jika memang ditemukan ya Pak ya, setelah dikonfirmasi dengan orang tua Randy bahwa betul si Randy ini ternyata dulunya pernah ada riwayat sakit gitu ya, sehingga ada hubungannya gitu antara sakitnya dulu dengan motivasi belajar dia yang cenderung rendah, ya baru akan saya lakukan gitu Pak, akan saya lakukan koordinasi dengan puskesmas.
Karena pertemuan dengan orang tua Randy akan dilaksanakan lusa, nah nanti hasil dari pertemuan itu akan didapatkan apa namanya, ada atau tidaknya ya apa namanya, setelah dikonfirmasi gitu, ada atau tidaknya hubungan yang apa namanya, tentang sakitnya Randy dengan motivasi belajar. Nah, baru mungkin 3 hari ke depan saya akan berkoordinasi dengan pihak puskesmas, Pak, untuk melakukan konseling. Jadi yang dilibatkan siapa aja untuk puskesmas? Tentu saya ya, karena kebetulan saya juga sebagai pembina UKS-nya ya Pak ya. Jadi ada apa namanya, sering berhubungan juga dengan pihak puskesmas. Jadi mungkin yang dilibatkan saya, kemudian pihak puskesmas dengan Randy-nya sendiri Pak. Terus ada lagi selain Randy, Ibu, ya puskesmas yang diajak ke puskesmas tersebut? Ada lagi? Sementara cukup 3 orang saja yang saya libatkan. Kalaupun nanti setelah ada hasilnya, barulah nanti akan dilibatkan apa namanya, atau dipanggil kembali orang tuanya gitu ya, untuk apa namanya, menyampaikan informasi. Saya rasa enggak dulu ya Pak ya, karena itu akan saya lakukan di apa namanya, masuk ke dalam waktu belajar ya Pak ya, artinya di jam pelajaran gitu ya. Nah, karena dilakukan di jam pelajaran, mungkin orang tuanya tidak dilibatkan dulu. Nah, nanti hasil dari konseling itu barulah akan saya informasikan kepada orang tuanya gitu Pak. Jadi 3 hari ke depan akan berkoordinasi dengan pihak puskesmas begitu ya? Iya Pak, betul. Kemudian rencana yang ketiga kan akan memanggil Randy secara personal begitu ya Bu? Iya, betul. Kira-kira kapan? Iya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau memang apa namanya, memungkinkan, saya akan panggil Randy langsung dengan orang tuanya gitu Pak ya. Jadi mungkin nanti teknisnya itu saya ngobrol dulu dengan orang tuanya, mengkonfirmasi apa namanya, tentang sakitnya Randy itu, barulah nanti Randy-nya yang akan dihadirkan gitu Pak. Kalau begitu kira-kira dalam melaksanakan hambatan nggak? Hambatan ada Pak, terutama dalam komunikasi ya Pak, karena si Randy ini anaknya itu cenderung pasif, artinya dia itu tidak banyak ngomong, dan kalaupun ditanya dia cuman cuman menganggukkan kepala atau menggelengkan kepala, tidak banyak bicara orangnya gitu. Jadi kadang-kadang saya sendiri bingung ketika bertanya apa sih maunya Randy gitu kan ya. Makanya akan saya lakukan konseling itu. Ya makanya akan saya, iya betul, akan saya lakukan konseling itu supaya kalau dengan ahlinya kan mungkin bisa lebih ini apa ya, bisa lebih paham gitu Pak. Oke. Untuk mengatasi hambatan tersebut ada solusi Bapak Ibu gimana? Solusinya ya Pak ya, mungkin kalau misalnya nanti ketika saya apa namanya berbicara dengan Edi ternyata komunikasinya tidak efektif, masih seperti itu juga, ngangguk dan menggelengkan kepala, saya mungkin akan meminta dia untuk menuliskannya. Barangkali apa namanya, dia tidak berani berbicara, mungkin melalui tulisan tangan akan lebih santai gitu Pak. Ya, itu mungkin alternatifnya Pak. Jadi kalau dalam pembicaraan tidak efektif, kemudian akan berusaha dengan cara lain seperti tulisan Iya. begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Akan memintanya gitu. Ini ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan gimana? Ukuran keberhasilannya saya tidak muluk-muluk sih sebetulnya Pak, melihat dia apa namanya, menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, itu sudah artinya sudah menjadi apa namanya, tolak ukur keberhasilan untuk saya pribadi gitu ya. Jadi minimal ketika apa namanya, pembelajaran di dalam kelas dia terlibat aktif, baik dalam kegiatan kelompok gitu ya, ataupun dalam kegiatan yang lainnya, menunjukkan keaktifannya, itu menunjukkan bahwa apa namanya, upaya saya berhasil gitu Pak.
Baiklah ya Bu Yusri, mungkin ini sudah di ujung sesi ya. Mudah-mudahan Oh iya Pak, secara yakin berhasil dari amin Pak. akhir pembicaraan kita nih, apa yang kita dapatkan dari obrolan kita ini? Ternyata tidak terasa ya Pak, 15 menit berlalu. Yang saya dapat dari percakapan sore hari ini, tanpa saya sadari saya menemukan solusi gitu ketika ngobrol dengan Bapak gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan solusi atau alternatif-alternatif yang tadi saya kemukakan itu bisa saya realisasikan dengan secepatnya gitu Pak. Amin. Sangat luar biasa Bu Yusri, makasih banyak ya. Sama-sama Pak. Obrolan ini bermanfaat khususnya untuk saya, Amin. untuk Ibu. Amin. Dan mudah-mudahan Amin Pak. ada perubahan yang signifikan, ada perubahan yang Amin. lebih baik untuk Randy, untuk kita semua. Begitu ya Bu ya. Amin. Amin Pak. Iya Pak. Setelah ini kita akan berbincang-bincang kembali, minta waktu bisa Oh iya. dijadwalkan waktunya kapan kita bertemu kembali. Oh ya Pak, mungkin untuk minggu ke depan ya Pak ya, kita akan melihat evaluasi ya Pak ya, apakah upaya-upaya saya tadi berhasil atau tidak gitu Pak. Dan jadi nanti kita akan bertemu lagi 1 minggu ke depan ya Pak. Oke, sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya ya. Baik. Iya Pak, terima kasih Pak Dadan untuk waktunya. Terima kasih atas kepercayaan Ibu kepada saya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin, amin Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan saya dengan Bu Yusri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.